Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama di tempat ini. Semua karena kasih karunia kemurahan Tuhan. Kita ada di sini karena Tuhan sungguh mengasihi kita semuanya. Bapak Ibu, mari kita akan datang pada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan hati kita. Kita mau undang hadiratnya turun di tengah-tengah kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di tempat ini. Haleluya.
kita renungkan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Sungguh besar kasih-Nya dalam hidup kita, yang mau mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Yang kau pikirkan
Yesus setiap pengorbanan buat kami. Saat ini kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan bacakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita semua yakin bahwa kita semua adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Haleluya. Lebih dari pemenang.
kuat untuk berdiri? Oh, yang sudah duduk pemuda-pemudi berarti lansia. Yang lansia aja masih berdiri, yang pemuda-pemudi duduk ya. Nah, kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat ya, karena Dia senantiasa menolong kita. Haleluya. percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Saudari Nafa berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat penyertaan-Mu kepada kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mempersembahkan berkat-Mu yang ada pada kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan ini agar boleh menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Amin. Kau berkati hamba-Mu yang akan menjalankannya. Kau berkati yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya,
Amin. Tiada aku ragu lagi. Bapak Ibu semua, saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita mau berkomitmen pada Tuhan bahwa sampai akhir hidup kita mau tetap setia di dalam Tuhan. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kita katakan bahwa aku mau tetap mengiring Engkau Tuhan. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Oh Yesus.
percaya Tuhan bahwa tiada yang mustahil bagi Engkau. Mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Panggilanmu, bukan setia sampai akhir Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami menurut panggilan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan kepada kami segalanya Tuhan, supaya kami tetap setia sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani, berkati kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu Bapa, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Kuduskan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya menyambut firman Tuhan katakan bersama, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan masih izinkan kita kembali pada pagi hari ini
untuk bersama-sama memuji muliakan Tuhan, terlebih kita bersama-sama untuk belajar di dalam firman-Nya. Baik itu Bapak Ibu, pujian terakhir mengingatkan kepada kita segalanya. Biarlah kita mau tetap setia akan panggilan kita sampai akhir hidup kita. Walaupun mungkin saat ini zaman semakin tidak menentu, tapi kita percaya saat kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau atas hidup kita, maka setelah Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus itu yang akan memampukan kita segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Ini ngembun ya kalau. Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayat yang ke-35 sampai 38. Saya akan bacakan Bapak Ibu ya. Sudah. Belas kasihan Tuhan Yesus terdapat orang banyak. Demikianlah Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuhan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu tunaikan tugas panggilanmu. Ya, tadi seperti pujian yang terakhir, panggilan kita, biarlah. Mungkin masing-masing pribadi Tuhan berikan talenta masing-masing, ya, karunia masing-masing, tapi biarlah itu senantiasa kita melakukan dengan setia. Tuhan inginkan dalam setiap hidup kita mempunyai tanggung jawab, ya, tanggung jawab akan panggilan kita. Kalau kita sudah diselamatkan itu harus seperti apa, ya. Tuhan dalam firman-Nya, temanya pagi hari ini ialah tunaikan tugas panggilanmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Matius ya, kita melihat bahwa Tuhan Yesus saat Dia melihat orang-orang yang ada di sekitarnya itu, Dia merasa punya belas kasihan. Ya. Karena mereka ini seperti domba yang tidak punya gembala. Ya. Kita melihat juga keadaan saat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka ini butuh keselamatan, butuh uluran kasih kita. Kita boleh mempunyai belas kasihan untuk mereka supaya mereka juga boleh diselamatkan seperti kita. Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-37, maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja-pekerja sedikit." Inilah tugas kaum muda, ya. Tugas kita segalanya, ya, kaum muda. Tidak adakah kerinduan untuk melayani Tuhan full? Aduh, nanti mau makan apa? Ya. Saudaraku, jangan khawatir ya. Saat kita melayani Tuhan, kita melihat tuaian-tuaian atau jiwa-jiwa itu mereka perlu membutuhkan kasih karunia Tuhan. Ibu Ike sampai adik-adiknya kan 1 bulan full ini harus kuliah, Zoom ya, harus duduk. Terus saya pamitkan kepada dosennya, "Pak, karena dosennya juga teman kita,
pendeta ya di Jogja. Pak minta maaf kalau Ibu Ike off di dalam kamera. Enggak apa-apa Bu Lukas ya. Bu Ike juga sudah izin untuk off kamera. Karena enggak mungkin ya medeleng ya mendengarkan terus menatap kamera, enggak mungkin ya dalam hamil yang sudah tua, harusnya mungkin jalan-jalan ya. Adik-adiknya seperti ini. Loh, Bumil ya, ibu hamil. Loh kok masih kuliah ya? Orang seringkali tidak ngerti tanggung jawab. Ya. Bahwa tanggung jawab di dalam pelayanan itu bukan kepada saya atau kepada majelis atau Bapak Ibu, tapi kita pelayanan itu tanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau pelayanan hanya asal-asalan ya, kalau Pak Widodo sih sudah S1 ya mungkin ya. Kenapa? Sebagai gembala ya harus mempunyai dasar untuk pelayanan. Ya. Ada teman ya, beliaunya kepingin mempunyai jabatan ya, tetapi untuk sekolah beliaunya tidak mau. Terus saya pikir seperti ini, kalau sekolah tidak mau, maksudnya sekolah teologi ya, terus yang mau diajarkan apa? Karena saya mengajar itu karena saya sekolah. Kalau saya tidak sekolah, saya tidak ngerti ya apa itu yang harus saya ajarkan. Ini teman saya ini nggak mau sekolah ya, ada di lingkungan daerah Bulawang dan sekitarnya. Sehingga sangat sulit untuk mendapatkan surat jabatan atau surat tugas. Ya. Itu bukan yang terpenting ya, tapi penting juga karena kita menghadapi pemerintah dan masyarakat. Ini juga untuk kaum muda yang rindu untuk melayani. Saya berdoa, saudaraku. Tuhan, ya, biarlah dari gereja ini ada satu tumbuh anak muda untuk mau melayani di dalam, mungkin mereka sekolah Alkitab. Saya dulu tidak mengerti. Saya harus mau jadi apa? Saya masuk sekolah Alkitab ya. Pikir saya itu saya mau memperdalam firman Tuhan, tidak menjadi pendeta atau gembala, enggak. Tapi punya panggilan masing-masing. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat saat ini ya keadaan Indonesia, orang-orangnya saat ini sedang di dalam kegelisahan. Inilah tugas kita. Tuhan katakan tuaian banyak, tetapi penuainya sangat sedikit. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari. Panggilan kita bukan hanya kita diselamatkan, sudah, tidak. Panggilan kita untuk kalau kita sudah diselamatkan, kita juga mau membawa orang-orang yang belum diselamatkan, kita bawa kepada Tuhan. Tuhan inginkan kepada kita segalanya. Ya. Mari, ya kita punya belas kasihan untuk mereka-mereka yang ada di sekitar kita. Mungkin keluarga kita, mungkin anak kita, atau suami kita, atau saudara-saudara kita. Ya. Itulah tugas kita. Tuaian banyak, tetapi yang menuai ini sangat sedikit. Ayo kaum muda, siapa yang mau menjadi hamba Tuhan, menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, waktu kami ya dengan Pak Lukas pelayanan di Bangil itu dalam kondisi yang sangat baik, zona nyaman. Ya, saya sudah sering kali ceritakan zona nyaman, ya karena semua sudah tercukupi, ya tidak pernah kekurangan apapun juga. Karena jemaat kami yang kami layani di Bangil itu orangnya kepala-kepala semua. Ya. Jadi mereka tahu, walaupun kepala kalau tidak tahu
pelayanan atau enggak tahu gembala, ya mungkin cuek juga. Lalu Pak Lukas ditugaskan di Bulelawang sama pengurus karena Bulelawang tidak ada gembala. Lalu ada teman Om Caitik, masih ingat Pak Nono ya, bilang seperti ini, "No," kalau panggilkan Marno, "kon niku ndolek loro tanang Bulelawang." Wih, ya, sungunes dawa-dawa, ya. Tapi seperti ini, saudaraku. Waktu itu Pak Lukas memang berdoa. Tuhan katakan, kamu akan saya bawa ke tempat yang kamu tidak suka. Sakit enggak? Sakit. Tapi itulah benar, saudaraku. Ini benar-benar terjadi. Bu Tuti mungkin tahu ya keadaan di Bulelawang itu seperti apa. Sungunya panjang-panjang. Saudaraku, saya melahirkan anak yang pertama, demo. Ya, Pak Lukas katakan, silakan. Saya demonya gimana? Ada tamu dari Lampung, kena. Ya tamu itu kan enggak mungkin saya Pak Lukas gurui kamu harus khotbah seperti ini ya. Enggak, wong tamunya dari Lampung aja datang pagi Pak langsung pelayanan. Kena firman, saudaraku. Pulang ambil celurit. Pak Lukas mau dibunuh ya. Pulang ambil paling iki Marno iki ya, paling yang ngandani biar. Saudaraku, apakah saudara kena firman Tuhan itu sakit? Sakit memang, tapi ini untuk merubah hidup kita segalanya. Ya. Waktu kami pelayanan, Tuhan katakan, kamu akan saya bawa ke tempat yang kamu tidak suka. Itu terjadi, saudara. Seringkali dalam pelayanan, ya, banyak hal-hal yang kita nggak suka. Ya, saya nggak suka, tapi itulah proses Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kaum muda yang dikasih oleh Tuhan, yang belum pada menikah, pikirkan, Tuhan, saya mau Engkau utus, kemanapun Engkau utus kami akan pergi. Saya nggak mikir saya mau ke Bulelawang. Oh saya di Jawa Tengah kok Tuhan utus di Bulelawang. Tidak mikir. Tapi itulah Tuhan. Saudaraku, mari kita jangan hanya berpangku tangan, tidak melihat jiwa-jiwa yang saat ini memerlukan uluran tangan kita untuk mereka boleh diselamatkan. Jangan sampai Tuhan katakan seperti ini, Tuhan banyak, tetapi yang menuai ini sangat sedikit. GKN Teologia di Jogja ya sampai seperti ini, saudaraku. Mari Bapak Ibu Gembala dorong kaum mudanya untuk mereka boleh menjadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan mungkin, lu aku lah ning gereja sudah ya, bukan, artinya full di dalam pelayanan. Mungkin Bapak Ibu diutus ya. Yang muda-muda mungkin masih diutus keluar pulau. Aduh, jangan deh. Dulu waktu praktek, saya harus praktek di Sumatera. Lalu temennya Pak Lukas ini, ojo nang Sumatera wis nang Kertosono ae. Waduh, pikir saya enak ya, saya dekat Pak D saya. Saya praktek di Kertosono, beberapa tahun dipindah lagi praktek di Surabaya. Saudaraku, sakit. Tapi itulah proses Tuhan supaya saya boleh menjadi hamba Tuhan yang siap pakai. Mari Tuhan menginginkan kita segalanya di dalam firman-Nya mengingatkan kita bahwa banyak sekali tuaian yang saat ini perlu kita tuai. Tetapi penuainya sangat sedikit. Silahkan kaum muda berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau Engkau utus. Mungkin cucu saya. Kemarin
temannya Yonatan ini mengerjakan tugas video bahasa Inggris ya. Lalu saya japri dengan wali kelasnya, Bu ini anak-anak di sini namanya ini. Lalu gurunya, masa Bulukas anak ini mau ke Bulukas, mau ke Uti kalau manggil saya Uti. Tolong bimbing anak ini. Karena permasalahan orang tua, anak ini sampai stres. Sehingga ngalem dengan gurunya. Gurunya tak seperti ini. Mudah-mudahan Uti, Yonatan bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan anak-anak ini. Saya senang kalau teman-temannya dia itu datang ke sini, saya bisa nasihati. Nah, kamu harus belajar penuh. Karena ini untuk masa depanmu. Kenapa saudaraku? Banyak anak-anak saat ini yang memerlukan kasih sayang orang tua. Orang tua hanya memikirkan kasih uang, tapi tidak pernah memberikan kasih sayang. Sehingga banyak anak-anak yang ya istilahnya semua dicukupi ya, tetapi untuk kasih sayang itu tidak ada. Sehingga dia mencari kasih sayang. Mereka saya nasihati, temannya tertunduk ya. Sepertinya ini punya beban yang berat. Masih anak-anak loh ya, masih remaja, punya beban yang sangat berat. Inilah tugas kita. Saya katakan pada temannya, nak, tolong dekati anak teman-temanmu yang males sekolah. Karena ini untuk masa depan. Untuk masa depan mereka. Mari kaum muda, ya, saya rindu ada ibadah kaum muda. Karena ini ada apa ya, sendiri-sendiri ya, tidak seperti ini. Saya katakan kepada teman-temannya Yonatan, kamu harus bisa mendekati mereka. Kaum muda, mari kita mau mendekati mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Bukan harta loh ya, tapi keselamatan. Jangan sampai Tuhan katakan tuaian banyak tapi yang menuai sangat sedikit. Memang sangat sedikit. Ya. Dulu kami masuk sekolah Alkitab itu ada 150 ya siswa, tapi sekarang ini sangat-sangat sulit. Karena mereka mikirnya nanti saya jadi pendeta mau makan apa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah panggilan kita ini bukan hanya untuk kita. Kita dipanggil oleh Tuhan, ya. Biarlah kita mau kerjakan panggilan kita untuk menyelamatkan mereka juga yang belum percaya kepada Tuhan. Saya katakan tadi mungkin anak kita, suami kita atau istri kita atau saudara kita. Mari kita mau ingatkan mereka. Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang untuk yang kedua kalinya. Kita nggak tahu usia kita sampai seberapa. Kita melihat waktu di Kanjuruhan banyak yang meninggal karena masih muda. Terus yang di mana? Korea ya? Yang pesta-pesta iblis itu berapa banyak yang meninggal? Mereka enggak tahu loh ya, kalau mereka mau meninggal enggak ngerti umurnya sampai berapa. Yang meninggal itu orang muda-muda ya, anak-anak masih muda. Yang di Kanjuruhan juga seperti itu, masih muda-muda. Mari kita enggak tahu sampai berapa umur kita, tapi marilah kita kerjakan panggilan kita dengan sungguh-sungguh.
Jangan menjadi anak Tuhan yang egois. Kita diselamatkan sudah. Bersyukur, puji Tuhan, saudaraku. Saya bisa diselamatkan karena temannya Bu Agus ya. Ya teman kita juga di perumahan PJKA saat itu. Mereka ngajak kita untuk ke gereja. Ya. Enak enggak enak? Ya, enggak enak ya. Ke gereja waktu itu sedang biston ya. Kalau orang dulu mengatakan biston itu duduk di bawah ya seperti doa, menara doa. Saya pikir ini mau apa ya kok suruh duduk di bawah ya. Orang enggak berdiri. Tapi itulah panggilan saya dengan Bu Agus untuk percaya Tuhan. Enggak enak. Orang doa enggak enak ya. Suruh duduk diem. Ya. Saya cuma gini ya. Tapi puji Tuhannya kami berdua boleh menyelamatkan adik saya, orang tua saya ya. Mari Bapak Ibu, kita dipanggil bukan untuk diri kita sendiri. Kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Banyak anak-anak muda pesta, kapan itu? Apa Halloween? Ya, meninggal. Ada artis juga seperti itu. Dia mah hendak ikut pesta, mau menolong anak kecil, tetapi dia yang terinjak-injak. Loh, dia mau nyangka mau mati, enggak. Wong habis syuting untuk film. Apa yang di Kanjuran mereka tahu kalau dia mau mati? Enggak juga. Umur kita di tangan Tuhan. Mari selagi ada kesempatan kita mau kerjakan. Penuh jiwa untuk mereka kita bawa kepada Tuhan. Ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kita berdoa. Tuhan, kirimkan orang-orang yang mau melayani Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Mari Bapak Ibu. Ya. Bu Ike yang sudah mau melahirkan aja masih mau kuliah. Ya. Kalau Pak Widodo mah sudah selesai STH-nya. Kita dibekali untuk kita boleh melayani. Kita melihat kita sebagai pelayan Tuhan harus mempunyai kepekaan rohani untuk melihat jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Kita akan melihat Yohanes pasal 4 ayat yang ke-35. Yohanes pasal 4. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kalau secara orang bertani ya, memang 4 bulan ya, mereka dari nanam, terus dilugut, diapakan, dikasih pupuk ya. Lalu petani ini akan menuai 4 bulan kemudian. Kok ya cocok dengan firman Tuhan ya. Perhatikan saudaraku. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai.
ladang-ladang yang sudah menguning, jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. 4 bulan kamu harus menuai untuk petani-petani. Ya, kok firman Tuhan juga seperti itu. Mari kita melihat sekeliling kita, ya. Padi sudah menguning, ya. Ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai sekarang. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Seperti ini ya. Tuhan, kita yang menabur seringkali ya, kita yang menabur, orang lain yang menuai. Dulu katanya yang menabur itu yang menuai, ya. Kita yang menabur, Tuhan yang menumbuhkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali kan kesaksian kita ini bukan dengan apa ya, kamu percaya Tuhan Yesus nanti diselamatkan, tidak seperti itu juga ya. Jangan vokal. Dengan pertindakan kita, dengan perkataan kita, dengan kelakuan kita, kita ini boleh mencerminkan Kristus yang ada di dalam hidup kita. Sehingga mereka boleh melihat bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Saya seperti ini, saudaraku, dengan lingkungan saya, ya, dengan apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan untuk mereka. Lalu kalau saya naik kendaraan, ya, umum ya, naik kendaraan umum, saya katakan Tuhan memberkati. Mereka suka apa yang saya katakan, amin. Itu kita sudah bersaksi. Lah kula mboten nate numpak angkot do Lukas. Ya mungkin ketemu dengan orang lain, kita salaman, Tuhan Yesus baik. Atau jangan pakai Tuhan Yesus, Tuhan baik. Mungkin kalau Tuhan Yesus baik, masa Tuhan mutok sing apik. Ya. Tuhan baik. Seringkali kita tidak pernah mengucapkan kata-kata yang baik. Isinya cuma mengeluh, menghujat, dan berkata yang tidak baik. Mari Bapak Ibu, kita mau menjadi penuai-penuai jiwa. Supaya hidup kita boleh mengerti panggilan kita ini apa. Saya dipanggil ini untuk apa? Apa untuk keselamatan saya sendiri? Enggak. Makanya tema firman Tuhan, tunaikan tugas panggilanmu dengan setia. Kita dipanggil bukan untuk kita sendiri, tapi kita dipanggil untuk memberitakan keselamatan untuk orang lain. Tuhan katakan, tuaian sudah menguning, tapi penuainya sangat sedikit. Mari kita mau menjadi penuai-penuai yang mau dipakai Tuhan untuk jiwa-jiwa yang saat ini memerlukan kasih karunia Tuhan. Ayat yang terakhir, 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Jadi bukan hari esok, atau hari lusa, atau tahun depan lagi, enggak. Tapi Tuhan katakan hari ini. Jangan buang-buang waktu. Ya. Kita enggak tahu ya sampai kapan umur kita. Jangan buang-buang waktu.
Tuhan katakan hari ini. Jangan sia-siakan waktu. Bukan hari esok, lusa, bulan depan, tahun depan, atau tahun depan lagi ya kalau Tuhan masih kasih umur kita. Tuhan inginkan hidup kita pribadi lepas pribadi. Mau menjadi alatnya Tuhan. Mau dipakai oleh Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa yang saat ini sangat-sangat memerlukan kita. Tahun ini tahun kesulitan, saudaraku. Tahun depan tahun kegelapan. Diprediksi banyak negara-negara besar berjatuhan. Kalau saat ini aja sudah sulit, tahun 2023 dikatakan tahun kegelapan. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang setia sama Tuhan, tidak ada tahun kegelapan karena Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita mau Tuhan, biarlah kalau Engkau sudah memanggil saya, utuslah aku Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa yang saat ini sedang memerlukan Engkau. Saya berdoa Tuhan, cucu-cucu saya Tuhan, pakai cucu saya untuk menjadi hamba-Mu. Untuk bisa menjadi pelayan Tuhan, penuai jiwa. Yang ada di sekeliling kita. Dan mungkin yang ada di luar sana. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita segalanya. Hidup ini adalah kesempatan. Saya suka lagi ini ya. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita. Biar hidup ini kita mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bukan kita hanya mengandalkan mujizat, menantikan mujizat, tapi kita mau melakukan apa yang Tuhan utus untuk kita segalanya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, Silakan pelayan-pelayan persembahan kudus maju ke depan. Kita bangkit berdiri segalanya. selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan pakailah. Oh Tuhan,
inilah kerinduan kami Tuhan. Selagi kami diberikan kesempatan oleh Tuhan, kami mau hidup kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan banyak Tuhan, tapi yang menuai sedikit. Pakailah kaum mudamu yang ada di tempat ini untuk membawa orang lain percaya kepada Engkau. Pakailah kaum mudamu Tuhan untuk sungguh-sungguh dan senantiasa mau dipakai menjadi hamba-hambamu Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa yang saat ini memerlukan Engkau. Terima kasih Bapa, kalau Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau rela mati untuk kami karena Engkau sangat mengasihi kami. Kuduskan kami Bapa, sebentar akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Supaya perjamuan kudus pagi hari ini menjadi berkat bagi kami. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang berbeban berat Tuhan Engkau senantiasa memberikan jalan keluar untuk kami. Berkati hamba-hambamu, sucikan yang akan melayani perjamuan kudus. Sucikan kami semuanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut perjamuan kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kerinduan saudara saat ini. Bila perjamuan kudus ini belum menjadi jawaban bagi kita segalanya, kalau Dia sudah rela mati untuk kita, kita percaya apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan tahu segalanya. Tuhan kuduskan kami supaya kami boleh layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu.
Dengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat roti di kepala kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengarkan firman Tuhan. Adapun roti yang sudah kita mintakan berkat kepada Tuhan, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah tubuhmu menyatu dengan tubuh kami, sehingga hidup kami boleh memancarkan Engkau Tuhan. Kita angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Dengarkan firman Tuhan. Adapun cawan yang sudah kita mintakan berkat kepada Tuhan, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat kedua tangan kita. Darahmu Yesus. Haleluya. Darahmu Yesus, sucikan. Mari kita syukuri Darahmu apa yang sudah Tuhan perbuat untuk kita sekarang. Darah Yesus boleh membebaskan kita. Kita yakini bahwa Tuhan sudah memutuskan kita dan boleh senantiasa mengubahkan hidup kita menjadi baru, dijadikan baru, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah memberikan kekuatan bagi kami. Iman percaya kami kepada Engkau makin sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih, berkati perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Setelah persembahan yang kedua, Bapak Ibu silahkan memasukkan persembahan perpuluhan, persembahan lain-lain di atas meja. Tiada aku ragu lagi.
biarlah kita semakin mantap ya untuk mengiring kepada Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Biarlah Tuhan memberkati kita semua sepanjang bulan ini. Tuhan mencukupkan kita semuanya. Pengumuman, terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati dengan luar biasa di dalam pelayanan beliau. Ya, semakin tua semakin menjadi. Bukan semakin loyo, tetapi semakin menjadi. Ya, ibadah sepanjang minggu ini, hari Selasa ada doa jam 6 sore di gereja. Hari Kamis ada doa dan kesaksian. Hari Minggu kembali kita akan bertemu di tempat ini jam 6 pagi disertai dengan persembahan pembangunan. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di dalam memberikan persembahan Natal. Ya, persembahan Natal yang sudah Bapak Ibu berikan biarlah berguna untuk Natal kita yang akan diadakan pada tanggal 23 Desember jam 5 sore. Ya, Bapak Ibu yang masih rindu untuk memberikan persembahan silakan diserahkan kepada Ibu Didit. Ataupun Bapak Ibu yang akan mungkin membutuhkan proposal, ya silakan minta kepada kami supaya kami bisa buatkan proposal, mungkin buat saudaranya yang mampu untuk memberikan persembahan yang banyak, ya, yang membutuhkan proposal silakan. Kemudian terima kasih yang sudah membeli masakan, ya, dari kami guru-guru sekolah minggu yang menggalang dana untuk minggu depan libur dulu, ya, supaya ada let-letnya gitu ya, nggak bosen gitu ya. Sungkan juga kami harus menodong jemaat untuk memberikan persembahan. Ya, biarlah kita mau berdoa supaya kebutuhan Natal ini boleh tercukupkan. Kalau Tuhan izinkan boleh dilebihkan, ya, supaya bisa untuk tahun baru, ya. Dan biarlah kita berdoa untuk kelancaran ibadah dan perayaan Natal di tempat ini. Ya, tetap jaga protokol kesehatan. Penyakit masih mengintai kita. Ya. Yang saat ini anak-anak katanya gagal ginjal, ya. Kemudian yang sudah berumur kembali COVID sedang mengintai juga. Tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau keluar-keluar, kumpul banyak orang. Ya, jaga kebersihan diri sendiri maupun di lingkungan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Persembahan yang pertama 179.000, persembahan yang kedua 98.000. Puji Tuhan. Kita mau berdiri, kita pujikan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa, Dia kuasa, Dia kuasa, menjaga mulia.
awal, pertengahan pada akhirnya. Biar setiap pujian penyembahan kami, setiap firman-Mu, setiap persembahan keuangan kami boleh menjadi berkat untuk gerejawi tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang sakit budian, yang kurang sehat, Tuhan jamah, baik saudara kami yang lainnya jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami sekalanya boleh diberikan kesehatan oleh Tuhan, diberikan kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan berkati para pemimpin kami saat ini. Engkau tahu Tuhan, bangsa ini sedang Tuhan mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Tapi kami percaya Tuhan yang mengendalikan semuanya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkati daerah lingkungan tempat tinggal kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami mau berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bila kita membuka hati dan tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat panjang umur, berkat mujizat, berkat damai sukacita boleh menyertai kami segalanya. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkati Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan berkati kita sekalian.